Halo, selamat malam pemirsa dan selamat juga menikmati waktu berbuka puasa Anda. Dan sambil menemani waktu berbuka Anda, Apa Kabar Indonesia Malam tentunya akan menghadirkan sejumlah informasi dan juga perbincangan yang menarik. Di mana BMKG ini kembali mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat. Karena pada hari ini dan juga esok hari ini diprediksi masih akan terjadi hujan lebat yang kemudian meminta masyarakat untuk tetap waspada dan juga tetap berhati-hati mengingat dengan adanya hujan yang lebat ini ada sejumlah potensi seperti banjir yang mungkin bisa terjadi pemirsa. Lalu kita akan membahas seperti apa kemudian langkah-langkah yang bisa terus diupayakan oleh pihak-pihak terkait untuk bisa mengendalikan banjir. Tidak hanya jangka pendek tapi juga nanti jangka panjang. Kita akan hadirkan perbincangannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Bersama saya Ken Ano. Ya, dan saya Tiara Haraha. Pemirsa, selain itu tentu kami juga akan mengupdate informasi bagaimana kemudian ini kondisi pemulihan di sejumlah titik pasca bencana banjir pada 3 hari lalu, karena kita ingat bahwa ini sudah memasuki hari ketiga. Ada sebagian yang kemudian ini sudah surut, ada juga yang masih tergenang banjir. Terutama kita juga akan mengetahui bagaimana kemudian ini kondisi saudara-saudara kita yang masih berada di pengungsian di kala waktu berbuka puasa di bulan Ramadan ini. Seluruhnya akan kami hadirkan pemirsa untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, mungkin sebagai pengingat bagi Anda semua, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana gambaran kemudian dampak dari banjir yang cukup parah terjadi di sejumlah wilayah di Jabodetabek, khususnya wilayah Bekasi ini yang mengalami dampak banjir terparah. Ini termasuk salah satu video yang viral di media sosial, Tiara dan juga pemirsa, banjir yang kemudian begitu cepat memasuki area Mega Bekasi Hypermall ya. Dan di pusat perbelanjaan ini juga kita tadi sempat melihat ya bahwa ada sejumlah kendaraan yang tergenang, dan ini pemirsa yang Anda saksikan adalah proses dari evakuasi warga yang tentunya tidak mudah dilakukan di sejumlah titik di pemukiman warga. Mereka harus dijemput dengan menggunakan perahu karet di rumah mereka masing-masing begitu. Bahkan ada yang kemudian ini harus keluar dari rumahnya dari lantai 2. Ya. Karena memang banjir ini dengan mencapai ketinggian 3 hingga 4 meter begitu ya. Dan dapat Anda saksikan sendiri pemirsa bagaimana pada saat itu hari Selasa kemarin pada tanggal 4 Maret 2025 ini tentunya menjadi hari yang berat bagi sejumlah warga di wilayah Jabodetabek, khususnya di Bekasi, Jawa Barat, yang harus kemudian melihat ataupun mengalami banjir di rumah, di pemukiman mereka dengan ketinggian seperti yang disampaikan Tiara tadi 3 hingga 4 meter, dan bahkan tim SAR, kemudian Damkar dan pihak-pihak terkait lainnya ini juga turun tangan untuk bisa melakukan proses evakuasi terhadap korban banjir tersebut. Ya pemirsa, ini banjir yang menerjang wilayah Karawang, Jawa Barat pemirsa. Ini juga berangsur surut tentunya di hari ketiga ini. Di mana meski banjir berangsur surut, sebagian warga terdampak kebanjiran masih telah kembali ke rumahnya dari tempat pengungsian. Ya, aktivitas sekolah pun juga diliburkan karena tempat sekolah siswa ini masih terendam banjir. Meski ada beberapa titik banjir yang belum surut, sebagian warga yang terdampak banjir kembali ke rumah dari tempat pengungsian. Dan pada hari Kamis pagi tadi pemirsa, di beberapa titik banjir masih merendam ratusan rumah warga yang berada di 2 dusun, yaitu Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek, Desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Tak hanya rumah, banjir juga masih merendam beberapa sekolah yang ada di desa tersebut, sehingga aktivitas sekolah yang seharusnya hari ini sudah berlangsung kembali terpaksa harus diliburkan.
Kita akan update seperti apa kemudian ini kondisi dari warga terdampak banjir di Karawang, Jawa Barat. Pemirsa, sudah ada rekan kami Leo Chandra yang berada di lokasi pengungsian di sana. Selamat malam Leo, seperti apa kemudian ini kondisi di sana? Terutama kita ketahui bahwa saat ini adalah waktu berbuka puasa. Apakah mereka juga sudah mendapatkan bantuan-bantuan untuk menikmati waktu berbuka puasa saat ini? Selamat malam, Ken Ana, Tiara dan juga pemirsa TV One. Sebelumnya selamat berbuka puasa dulu untuk teman-teman ataupun keluarga yang saat ini menjalankan ibadah puasa. Dan ini merupakan suasana Tiara dan juga Ken, di mana warga yang di belakang saya ini merupakan warga yang juga terdampak banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Desa Karanglinggar, Karawang, Jawa Barat. Di mana bisa terlihat di layar kaca Anda pemirsa, ini adalah suasana yang begitu sangat luar biasa, di mana warga ini bisa melakukan ataupun berbuka puasa bersama dengan warga lain yang rumahnya juga terdampak oleh banjir. Walaupun malam hari ini tempat kami mengabarkan saat ini, Tiara dan juga Ken, untuk situasi terkini memang diketahui banjir sudah surut dibanding kita berbicara tadi pagi. Dan juga memang di jam berbuka puasa seperti sekarang ini pun warga kemudian ini berkumpul bersama untuk berbuka puasa bersama di Masjid Nur Holipah yang memang ini berada di Desa Karanglinggar RT 7 RW 02 Karawang, Jawa Barat. Dan saya akan mengajak Ken dan juga Tiara serta pemirsa TV One untuk berbincang dengan salah satu warga juga yang rumahnya terdampak banjir. Sejak pagi tadi informasinya juga rumahnya bahkan setinggi sedada. Oke, Assalamualaikum. Selamat malam Ibu, dengan Ibu siapa? Bu Maskana. Bu, bisa diceritakan rumah Ibu ada di mana dan bagaimana kondisinya saat ini? Kondisi rumah saya sekarang ada di belakang musola ini. Kemarin sampai lewat ini dada. Sampai barang-barang pada geletakan semua di dalam rumah. Di rumah ada berapa anggota keluarga, Bu? Ada 6. Ada 6. Ada siapa aja, Bu? Ada anak 3, suami, saya, sama bapak. Oke. Nah, bagaimana Bu kondisi sekarang, Bu? Apakah keluarga ini mengungsi atau bertahan di rumah, Ibu? Mengungsi. Oke. Nah, kemudian Bu, apa saja Bu yang dibutuhkan warga khususnya ya untuk pemerintah dapat memberikan bantuan, Bu? Bisa dikasih tahu, Bu? Bahan pokok ya, sembako, makanan siap saji, tiker, alat-alat untuk bayi. Baik, itu tadi informasi dari Leo Chandra yang mengabarkan dari Karawang, di mana warga terdampak banjir ini terus menjalankan ibadah puasa dan juga menjalankan berbuka dengan kondisi yang terbatas. Dan kita beralih ke info berikutnya pemirsa. Syekh Abdurrahman Al-Ausi Qori dari Saudi Arabia berkunjung ke kantor TV One di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, Syekh Abdurrahman Al-Ausi adalah seorang imam sekaligus qori Al-Quran asal Saudi Arabia. Ulama yang terkenal dengan suaranya yang merdu membacakan ayat suci Al-Quran ini telah beberapa kali datang ke Indonesia. Kedatangannya disambut langsung pemirsa oleh pemimpin redaksi TV One Lalumara Satriawangsa dan jajaran pimpinan redaksi TV One. Usai kumandang azan maghrib, Syekh Abdurrahman Al-Ausi akan menjadi imam sholat maghrib di Masjid TV One pada hari ini. Pemimpin redaksi TV One Lalumara Satriawangsa menyatakan kedatangan Syekh Abdurrahman Al-Ausi merupakan sebuah keberkahan di bulan Ramadan ini. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال إن شاء الله نرحب بكم في Indonesia وفي مكتب TV One. Pemirsa, ini adalah Syekh Abdurrahman Al-Ausi merupakan sebuah keberkahan di bulan Ramadan, pemirsa, di mana ini adalah seorang imam sekaligus qori Al-Quran asal Saudi Arabia, ulama yang terkenal dengan suaranya yang merdu membacakan ayat suci Al-Quran
dan baru beberapa kali datang ke Indonesia. Kunjungan Syekh Abdurrahman Al-Ausi ke kantor TV One merupakan rangkaian kegiatannya di tanah air selama bulan Ramadan ini. Kita akan lihat langsung pemirsa bagaimana kemudian ini jalannya ibadah sholat maghrib yang diimami langsung oleh Syekh Abdurrahman Al-Ausi di Masjid TV One Jakarta yang saat ini tengah berlangsung. Allahu Akbar. Subhanakallah wa bihamdika tabaraka ismuka jaddukal hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Ya, itulah tadi suasana dari sholat maghrib yang dipimpin langsung oleh Syekh Abdurrahman Al-Ausi di Masjid TV One pemirsa. Dan usai jeda tentunya Pak Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda. Kami akan menghadirkan perbincangan masih membahas mengenai banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Jabodetabek dan juga Bekasi yang mengalami dampak terparah. Dan bahkan BMKG ini juga memprediksi bahwa hari ini dan esok masih akan ada potensi hujan lebat yang terjadi. Seperti apa kemudian pengendalian banjir yang bisa dilakukan? Kami akan membahasnya untuk Anda sesaat lagi. Banjir selalu menjadi pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai. Berbagai cara dan strategi dilakukan oleh kepala daerah seakan tidak terbukti. Banjir pada Selasa dan Rabu kemarin di wilayah DKI Jakarta, Bekasi, dan Bogor menjadi tamparan untuk kepala daerah. Hingga akhirnya pemerintah daerah pun harus mengambil langkah tegas untuk menertibkan bangunan yang melanggar dan mengganggu resapan air. Orang bertanya, kenapa Kang Deddy nggak turun-turun ke kota Bekasi, ke banjir-banjirnya? Saya lagi fokus problem kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi itu, serta Kabupaten Karawang, itu problem utamanya adalah di hulu. Hulunya itu di puncak.
maka puncaknya harus diselesaikan dan langkah-langkahnya sudah jelas. Langkah-langkah untuk penanganan puncak, dikembalikan kembali areal puncak menjadi areal hijau, menjadi areal hutan, dan hutannya nanti dikelola oleh Provinsi Jawa Barat. Bangunan-bangunannya dibongkar. Tentunya pembongkaran memerlukan waktu karena itu bangunan-bangunan yang kokoh, memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar. Dan tetap akan saya lakukan, dan sekarang sudah mendapat dukungan penuh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan dari Kemenko Pangan. Tentunya ini adalah langkah yang sangat tepat pemerintah Provinsi, Kabupaten Bogor, dan pemerintah pusat bersama-sama menyelesaikan masalah utama dari banjir di Jakarta, banjir di Kota Bekasi, banjir di Kabupaten Bekasi, dan banjir di Kabupaten Karawang. Kemudian yang kedua, pertanyaan lagi, Kang Deddy, bagaimana itu penanganan yang longsor di Kota Bogor? Sebenarnya kewenangan dan kewajiban untuk membuat turap itu atau membuat benteng itu atau membuat TPT itu adalah kewajibannya PT KAI. Tetapi saya melihat PT KAI barangkali tidak memiliki kemampuan pembiayaan untuk menyelesaikan itu. Untuk itu saya sudah memerintahkan Kepala PU Provinsi Jawa Barat untuk mengambil alih dan segera membangun TPT akibat longsor di Kota Bogor. Mohon doanya pada semua karena ini bencananya terjadi secara serempak. Langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang dilakukan harus senantiasa terencana, terukur, dan tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam untuk semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, bencana banjir ini nampaknya menjadi ujian bagi para kepala daerah, dan tadi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sudah menyampaikan bahwa saat ini sudah berupaya, sudah bergerak untuk mengatasi permasalahan banjir bahkan langsung di hulunya, yaitu di area puncak. Tapi sebetulnya seperti apa kondisi cuaca yang akan dihadapi oleh masyarakat? Kita akan membahasnya malam hari ini pemirsa, termasuk bagaimana pula upaya-upaya pengendalian banjir yang bisa dilakukan. Tentunya membahas bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Ada Pak Andri Ramdhani, Direktur Meteorologi Publik BMKG. Pak Andri, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Andri? Alhamdulillah sehat. Dan juga bergabung bersama kita Pak Budi Heru Santoso, peneliti tata kelola air dari BRIN. Pak Budi, selamat malam. Sehat ya Pak? Terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama kami. Mungkin kita mulai dari Pak Andri dulu nih, yang punya data, informasi, dan juga prediksi mungkin Pak. Bagaimana kondisi cuaca yang akan dihadapi oleh masyarakat? Tidak hanya bicara mengenai wilayah Jabodetabek dan juga Bekasi, tapi mungkin wilayah-wilayah lain yang perlu diwaspadai juga Pak Andri. Baik, mungkin perlu kami sampaikan kembali ya, bahwasannya saat ini khususnya wilayah Jabodetabek ya, kita masih belum meninggalkan musim hujan di bulan Maret ini. Jadi masih ada potensi cuaca ekstrim ke depan ya. Jadi jangan kendor, jangan lengah kembali, tetap tingkatkan kesiapsiagaan, kewaspadaan. Bagi masyarakat dan tentu juga pemerintah daerah ya. Waktu-waktunya kapan Pak Andri? Nah, waktu-waktunya biasanya kan cuaca itu ada waktu-waktunya gitu. Nah, paling tidak untuk sepekan ke depan. Sepekan ke depan, mungkin besok sudah mulai agak menurun kembali dan nanti di tanggal 8 ada meningkat, kemudian tanggal 10 hingga tanggal 13 tetap ada potensi cuaca ekstrim khususnya di wilayah-wilayah selatan ya, di wilayah Bogor, selatan Jabodetabek maksud saya. Bogor, Depok, plus juga Bekasi bagian selatan dan juga di Bekasi bagian timur juga masih perlu diwaspadai dan biasanya terjadi di sore hari, kemudian juga nanti biasa malam hingga menjelang malam hari, nanti menjelang dini hari. Seperti halnya yang kemarin tanggal 3-4 kan itu hujannya itu di puncaknya memang sudah mulai sore, kemudian mereda kembali menjelang berbuka itu, lalu naik kembali kalau data kami ya itu di mulai jam 9, jam 10 hingga di dini hari. Nah, kalau prediksi potensi hujan lebat yang masih akan terjadi ini, mungkin kita tarik ke belakang di hari Selasa ya, Senin ke Selasa berarti ya Pak ya hujan yang terjadi. Ini lebih lebat yang akan terjadi atau sebetulnya tidak lebih besar daripada yang kemarin? Trennya mulai menurun karena semakin nanti ke Maret, April itu mulai periode peralihan kita menuju ke musim kemarau. Paling tidak siap siaga ini kita di Maret
kita siap siagakan, lalu juga April sudah mulai mereda, yang bebas betul-betul ada mungkin nanti Mei kita menghadapi musim kemarau. Karena kemarin curah hujan ya mungkin perlu saya update kembali ya, waktu terjadi banjir tanggal 3 hujannya itu tanggal 4 ya, itu memang terkonsentrasi di selatan Jabodetabek, di wilayah hulu ya, Bogor, Puncak itu. Lalu Bekasi pun ikut kena di bagian sebelah timur dan sebagian di Tangerang. Nah, Jakartanya tidak terlalu tinggi curah hujan, kategoris sedang ke lebat ya, tetapi yang di Bekasi itu pengukuran kami 141 di Jati Asih milimeter per hari, dan itu kategorinya hampir mendekati ekstrim. Kalau ekstrim itu adalah di atas 150 milimeter per hari. Kalau ini mendekat, tapi yang di daerah hulu di Bogor itu ekstrim, 232 mm per hari. Baik Pak Andri. Itu mungkin data yang bisa kami sampaikan. Itu data yang dimiliki oleh BMKG, Pak Budi. Artinya Pak, masih ada potensi yang harus diwaspadai seperti tadi disampaikan oleh Pak Andri, mengingat bagaimana kemudian indikator atau hujannya ini masih bisa ekstrim ya Pak ya. Nah, ini gimana kemudian memanage air yang akan bergerak ini Pak Budi? Ya mungkin kembali ke pemahaman awal Mbak ya. Ketika kita bicara banjir, artinya di sana kan ada air yang meluap dari sungai. Nah, sungai itu airnya dari mana? Nah, kita harus memahami lebih luas lagi. Kita tidak bicara Bogor, Depok, Bekasi, tapi kita bicara sebuah catchment area, sebuah daerah aliran sungai. Nah, khusus untuk kasusnya Kali Bekasi, dia kan menjadi pertemuan antara Sungai Cikeas dan Cilengsi. Dan itu dasnya sampai di sebelum Megamendung sana di Bogor juga berbatasan dengan das Ciliwung Hulu. Artinya ketika di Katulampa 232 atau di Cisarua juga 100 lebih, bisa jadi di daerah situ Cilember dan sebagainya juga tinggi juga. Jadi air yang sampai di P2C, pertemuan Cilengsi Cikeas, kemungkinan besar juga adalah air yang masuk ke sungai karena ada penyebabnya tadi sudah sering disebut perubahan tata guna lahan dan sebagainya. Akhirnya masuk ke sungai dan berkumpullah di hilir. Jadi antara hulu dan hilir ini tidak boleh kita lupakan. Terus curah hujan di hilir juga tinggi tadi kan? Ya, jadi ketika kita sudah punya RDTR Jabodetabek Bupunjur, sebenarnya itu sudah merupakan satu bekal ya yang baik karena sudah ada komunikasi kolaborasi antara stakeholder di DKI, Bogor, Depok, dan Bekasi, serta Tangerang untuk bersama-sama berpikir bersama begitu. Jadi mungkin ke depan itu bisa menjadi lebih erat lagi kerjasamanya karena permasalahan air itu tidak bisa dibatasi oleh wilayah administratif. Dia hanya bisa dibatasi oleh wilayah daerah aliran sungai tadi. Bekasi tidak boleh dilepas dari yang di atas sana di Cilember, Gunung Gelis. Dan kenyataannya Pak Budi, saat ini yang kita hadapi bagaimana kondisi daerah aliran-aliran sungai tersebut? Kalau secara empirik mungkin Bapak Ibu yang tinggal di setempat situ lebih paham ya. Tapi kalau saya boleh bertanya begitu, bagi yang berumur sudah 50 tahun ke atas, mungkin diingat ketika tahun 90-an begitu ya. Dulu kondisinya seperti apa sih? Kemudian bayangkan sekarang, bandingkan. Silahkan dibandingkan. Kalau memang ada perubahan, lah itulah. Itu adalah sumber ketika curah hujan yang jatuh di situ, kan kalau dulu masih ada pekarangan yang isinya pohon-pohon gede begitu, mungkin 80% itu tertahan di situ, parkir dia di situ, sedikit yang mengalir keluar ke saluran kecil masuk ke sungai. Nah, sekarang seperti apa? Nah, itu hilangnya ruang hijau berarti yang menjadi akar permasalahan. Ruang hijau termasuk salah satu yang efektif untuk menahan curah hujan di tempatnya dia jatuh. Nah, jangan dilupakan juga bahwa kita di RTRWN, Rencana Tata Ruang Nasional, kita punya yang disebut sebagai Zero Delta Key. Zero Delta Key itu artinya apa? Ketika kita membangun di suatu lokasi, yang sebelumnya di situ ada banyak pohon besar tadi tempat parkirnya air, kemudian kita ingin bikin perumahan lah katakanlah begitu yang mudah ya. Kan ada perubahan air yang jatuh sebelumnya di situ parkir 20% keluar, ketika sudah genteng jalannya aspal atau beton kan berbeda. Air yang jatuh di situ 80% mungkin keluar dari situ. Ini kita akan bahas lebih lanjut lagi Pak Budi dan juga Pak Andri. Kita masih ingin tahu informasi apa lagi yang dimiliki oleh BMKG yang bisa dibagikan kepada masyarakat dan juga pemirsa TV One tentunya. Kami masih akan hadir kembali untuk Anda pemirsa usai jeda.
Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai bagaimana kemudian perkiraan cuaca yang tadi sudah disampaikan BMKG. Tapi sebelumnya kami hadirkan informasi untuk Anda di mana diduga melanggar alih fungsi lahan. Tempat wisata Hibis Fantasi di Puncak Bogor, Jawa Barat dibongkar oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tempat wisata itu disebut menjadi biang keladi banjir. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memerintahkan jajarannya membongkar wisata Hibis Fantasi di kawasan Puncak Bogor. Pembongkaran dilakukan oleh personel Satpol PP Jabar dibantu dengan pemerintah daerah Bogor. Taman rekreasi yang dikelola oleh anak usaha BUMD Jawa Barat, Jaswita Lestari Jaya, telah mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter persegi. Namun faktanya area rekreasi telah meluas mencapai 15.000 meter persegi. Deddy menegaskan penertiban alih fungsi lahan di kawasan Puncak Bogor tidak akan pandang bulu. Ini kan penyangga berarti ya. Pemerintah pusat salah satu lah. Ya mungkin ini bagian dari perubahan area yang harusnya jadi kebun teh kemudian dirubah menjadi agrowisata. Kan jumlahnya ada 1.600 hektar. Nah kemudian diantaranya yang Jaswita. Jaswita kan dikasih KSO 23 hektar. Kemudian Jaswita itu kan PT milik Provinsi Jawa Barat. Maka saya putuskan itu untuk dibongkar seluruhnya. Kemudian dikembalikan menjadi kawasan hijau. Dan pemerintah Provinsi Jawa bersedia mengelola kawasan itu menjadi. Baik, itu tadi yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kita akan kembali membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Pak Budi, ini yang disampaikan oleh Kang Deddy nih ya, langsung bekerja nampaknya. Kawasan ekowisata begitu dibongkar karena tidak sesuai aturan. Inikah juga yang kemudian menjadi salah satu penyumbang problem yang menyebabkan banjir dialami oleh sejumlah wilayah? Secara keilmuan hidrologi, ya perubahan dari tempat yang biasa menjadi tempat meresapnya air ke dalam tanah menjadi sesuatu yang impermeable, tidak bisa lagi meresap ke dalam tanah. Dia akan memberi dampak terhadap wilayah yang dihilir. Jadi antara hulu, tempat jatuhnya hujan di hulu itu tidak bisa diputuskan dengan apa yang terjadi di hilir. Jadi saya pikir Pak Gubernur sudah berpikir memperhatikan hal tersebut. Masalah secara administratif dan sebagainya itu tentu kewenangan dari pemerintah. Ya. Tapi secara keilmuan memang tutupan lahan itu menjadi salah satu input yang penting ketika kita menghitung debit banjir. Dari curah hujan yang jatuh, berapa persen yang menjadi debit di sungai itu salah satu dipengaruhi oleh tutupan lahan di sana itu apa. Kayak tadi saya sampaikan, kalau permukiman dibandingkan dengan kebun yang besar-besar pohonnya tentu beda. Ketika diubah menjadi permukiman atau apapun, mungkin 70-80% akan keluar dan masuk ke sungai dan akan sampai ke Bekasi untuk konteksnya Kali Bekasi ya. Tapi kalau di sana masih pohon hutan lebat, mungkin ya katakanlah 20-30% yang sampai ke sana. Berarti sudah tepat Pak ketika kemudian langkah yang dilakukan ini adalah mengembalikan kembali tata ruang yang betul di kawasan hulunya. Secara keilmuan hidrologi murni tepat. Masalah yang lain-lain saya nggak paham. Tentunya kan begitu ya. Ya. Berarti sudah tepat yang dilakukan ketika penataan ini dilihat dulu di Tapi jangan dilupakan juga, namanya banjir itu tidak boleh hanya dipandang bahwa ada tutupan lahannya berubah. Karena ketika air sudah masuk ke sungai, kalau kita lihat P2C di Bekasi, pertemuan antar Cilengsi dan Cikeas, di sana ada kapasitas sungai yang terlampaui. Misal, sungai Cikeas mampu mengalirkan 500 kubik meter per detik. Tiba-tiba datang yang lebih, airnya akan meluap. Makanya antara P2C sampai ke Kali Bekasi sudah ada program normalisasi, pembangunan tanggul. Di Cikeas dan Cilengsi belum ada. Nah mungkin dalam kondisi darurat seperti ini, ketika pengaturan tata guna lahan itu perlu waktu yang panjang, karena menanam pohon itu bukan dari ini ke besok, tapi 5 tahun, 10 tahun. Dalam waktu yang sepanjang itu nggak mungkin bisa menyelamatkan apa yang terjadi di P2C dan sekitarnya. Maka saya cukup gembira bila kemudian dilakukan kegiatan-kegiatan atau proyek yang struktural di sana, bagaimana melindungi permukiman. Karena pada dasarnya apa yang dilakukan oleh kita itu sudah masuk atau beraktivitas di wilayah yang rawan banjir. Yang mau nggak mau kalau mau tinggal di situ harus memproteksi diri kita.
Sudah harus muncul kesadaran dari masyarakat. Masyarakat dan semua stakeholder. Semua stakeholder. Ya. Saya pikir kalau kita buka YouTube di Belanda seperti apa, nah, mereka tinggal di bawah laut, tapi mereka punya infrastruktur pengendali kan. Perlu dibangun berarti infrastruktur pengendali itu sesegera mungkin. Dengan kajian sangat spesifik lokal di situ, itu kemungkinan diperlukan untuk memproteksi untuk saat ini dan jangka menengah. Misal 10 tahun lagi tiba-tiba debit banjirnya ketika curah hujan tetap tinggi, yang sampai ke bawah kok tidak banyak lagi karena di sana sudah berubah menjadi hijau, menjadi sangat rimbun. Nah itu adalah berkah yang lain begitu kira-kira. Tapi ya semua harus bekerja bersama. Oke, baik. Nah Pak Andri, ini kalau kembali kita melihat bagaimana kemudian perkiraan cuaca yang disampaikan oleh BMKG, ini gambar yang tentunya dimiliki oleh BMKG Pak Andri. Apa yang kita bisa baca dari gambar ini Pak Andri? Ini adalah gambar citra satelit. Ini menangkap gambar-gambar awan. Jadi kalau kita lihat itu warna, jika semakin merah gelap, berarti di situ ada potensi hujan dan sangat lebat di situ. Kalau yang biru-biru tipis itu berarti sedang tidak ada hujan. Nah kalau lihat dari awan situ memang pertumbuhan awan, kita lihat itu pergerakan itu masih terjadi di sekitar wilayah Jabodetabek. Bahkan mulai dari tadi siang sore pun juga beberapa wilayah. Pulau Jawa di bagian bawah ini ya Pak Andri ya. Yang di Pulau Jawa itu ya. Nah, saya tadi menyambung apa yang dikatakan Pak Budi ya, bahwa kesiapan infrastruktur itu menurut saya sangat penting karena apa? Ini siklus musim hujan kalau di Jabodetabek itu sudah jelas lah waktunya itu. Desember, Januari, Februari, Maret. Kurang lebih ya. Nanti April, Mei kita peralihan menuju ke Maret. Artinya apa? Ini bisa berulang setiap tahun. Bahkan dengan menghangatnya air laut ataupun isu global warming ini akan meningkatkan potensi cuaca ekstrim, baik intensitas maupun frekuensi. Jadi sebagai Pak Budi sampaikan, 10 tahun ke depan, 5 tahun yang ke depan, kita tidak tahu, mungkin curah hujannya lebih tinggi. Kalau kita lihat di 2020, memang 2025 ini memang lebih rendah, tapi kan kategorinya sudah sangat lebat ekstrim. Di 2020 sangat-sangat ekstrim, itu hingga 377 mm per hari di Jakarta. Bahkan di daerah hulu, di daerah Bogor, di selatan itu juga di atas 200-300. Dan ini kategorinya ekstrim, dan itu merata. Kemarin alhamdulillahnya Jakarta waktu tanggal 3 itu hujannya tidak terlalu tinggi. Itu di sedang hingga lebat saja, sekitar 20-50 sekian. Namun Bekasi memang, Bekasi dan Tangerang itu bagian barat Jakarta, bagian timur, bagian selatan itu cukup tinggi. Nah itu yang menyebabkan di Bekasi banjir besar. Nah kalau untuk esok hari Pak, ini sudah hampir habis lah ya, kita bicara tanggal 6. Betul. Untuk tanggal 7, ini potensinya seperti apa di wilayah-wilayah tertentu? Artinya ya agak menurun, tetapi potensi itu tetap ada, biasanya di malam hari hingga menjelang dini hari, tetapi memang tidak se-ekstrim yang tanggal kemarin ya, sudah mulai menurun. Nah ada peningkatan kembali nanti di tanggal 8, tanggal 8, 9, 10. Begitu cepat ya Pak? Ya, kalau cuaca itu dinamis, tergantung dinamika atmosfer atau fenomena atmosfer apa yang sedang aktif. Ya waktu tanggal 3 kita ada beberapa fenomena yang aktif. Ada Rossby ekuatorial mungkin namanya, kemudian juga ada sirkulasi siklonik di barat Sumatera di dekat Lampung, itu mempengaruhi pola konvergensi angin ataupun konfluensi, dia mengangkat membentuk pertumbuhan awan-awan hujan, awan-awan konvektif. Nah, waktu itu kejadian awan konvektifnya cukup besar, kumpulan awan-awan hujan sangat besar. Yang blok-blok merah itu tadi itu. Blok merah tua itu, waktu kejadian itu dari jam 8-9 malam itu makin meningkat. Nah, itu yang menyebabkan hujan dan awan-awan ini bisa kemudian bergerak ke daerah wilayah lain Pak. Kalau kita lihat kan warnanya mungkin dominan di Indonesia Timur, kemudian Kalimantan. Dari citra ini kita bisa dapat memprediksikan 0 hingga 6 jam ke depan. Nah mungkin saya akan sampaikan ya di sini bahwa BMKG pada tanggal 27 melalui website dapat dicek 27 Februari bahwa sudah mengeluarkan adanya potensi hujan lebat sangat lebat di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Dan betul terjadi. Lalu kami update kembali peringatannya 3 harian, tanggal 1 sampai tanggal 3.
Lalu hingga ke jam-jaman di aplikasi Info BMKG mungkin nanti masyarakat bisa aktif mengakses ya. Ada namanya peringatan dini no casting. Saya jelaskan, no casting itu adalah yang real time 0 hingga 6 jam ke depan atau 0 hingga 3 jam ke depan. Baik. Di wilayah mana dan hujannya seperti apa, dan itu juga ada informasi sampai jam berapa hujannya. Jadi kalau aktif melihat di situ dan melihat wilayahnya, ini kami dalam skala kecamatan. Terdampak, nah harus kembali waspada. Oke, baik Pak Andri. Demikian. Baik, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi bahwa masyarakat sudah harus mulai sadar dan kemudian berdamai dengan situasi, gitu ya. Karena BMKG juga sudah menghadirkan informasi-informasi tersebut secara berkala. Kita juga nanti ingin tahu bagaimana kemudian langkah yang sudah diambil oleh pemerintah daerah khususnya di wilayah Jawa Barat. Pemirsa, sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kembali kita akan membahas mengenai bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah khususnya di Jabodetabek dan juga Bekasi dengan dampak yang paling parah. Selain dua narasumber yang sudah sebelumnya membahas cukup banyak dan komprehensif, kami juga akan mengundang tentunya untuk bisa ikut berdiskusi Gubernur Jawa Barat, ada Pak Deddy Mulyadi. Selamat malam Pak Gubernur. Baik, Pak Gubernur, mohon izin nampaknya suaranya masih di mute, Bapak bisa diaktifkan terlebih dahulu. Punten, Kang Deddy. Baik. Halo, apakah kita sudah bisa mendengar suara dari Gubernur Jawa Barat? Pak Deddy Mulyadi, kita akan masih coba perbaiki hubungan komunikasi kami tentunya dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang nampaknya sudah bergerak dengan begitu cepat setelah kemudian mengeluarkan atau menyampaikan statement mengenai tata ruang yang dinilai sudah kacau ini di wilayah Hulu di Puncak Bogor, Jawa Barat. Dan kembali kita akan coba sapa Gubernur Jawa Barat. Selamat malam Kang Deddy Mulyadi. Baik, nampaknya masih memperbaiki hubungan komunikasi sehingga kita bisa berdiskusi dengan baik tentunya dengan Kang Deddy Mulyadi. Pak Budi mungkin menyambung apa yang sudah dilakukan langkahnya oleh Gubernur Jawa Barat ini, sudah bergerak ke wilayah Puncak untuk melakukan penanganan di Hulu. Inikah yang paling efektif untuk dilakukan sejauh ini dengan melihat potensi perkiraan cuaca yang perlu kita sikapi dengan begitu cepat, Pak Budi? Kalau masalah efektif atau tidak tentunya kita melihat luasan dari tadi wahana yang disegel itu berapa besar dibandingkan dengan keseluruhan wilayah catchment area atau DAS. Nah, kalau menurut saya harus ada gerakan massal peninjauan kembali membandingkan antara rencana dengan ada apa yang direalisasikan di lapangan. Apakah yang direncanakan benar-benar dilaksanakan? Karena di dalam dokumen RDTR yang direncanakan kemungkinan sudah diperhatikan bahwa wilayah Hulu hanya boleh dialih fungsi sekian persen. Saya nggak tahu secara detailnya seperti apa, tapi yang seperti itu sebaiknya dilakukan. Demikian juga yang ada di Kali Bekasi, di DAS Kali Bekasi. Kalau Puncak itu berdampak pada wilayah provinsi yang lain. Nah, kalau wilayah Kali Bekasi itu murni berada di Provinsi Jawa Barat. Tentunya akan lebih mudah bagi Pak Gubernur berkolaborasi dengan Kabupaten, Pak Bupati, Pak Wali Kota Bekasi, Kabupaten Bogor untuk bersama-sama duduk, dan tentunya ada banyak stakeholder lain. Tadi ada KP2C, ada akademisi BRIN juga ada di Jawa Barat, di Cibinong. Ada banyak yang sebenarnya bisa dikolaborasikan, dibentuk semacam forum. Contoh mungkin Satgas Citarum Harum ya, kolaborasi dari berbagai elemen, sehingga terjun bersama bagi tugas, hasilnya langsung terlihat. Nah, kalau di Kali Bekasi bisa dilakukan seperti itu, saya sangat senang. Mungkin ikut menjadi pihak yang tim horenya lah. Tapi begini, kalau kita bicara soal koordinasi dan juga sinergi, ini kan nampaknya wilayah-wilayahnya apa ya Pak, terhubung, ada dewan aglomerasi di situ. Sepertinya daerah yang satu kita bilang daerah pinggir Jakarta, ini juga menopang bagaimana aktivitas juga di Jakarta. Begitu pula dengan pergerakan air yang mungkin harus dihadapi juga Pak Budi. Ya, justru itu kesadaran bersama itu akan timbul ketika terjadi bencana. Nah, itu yang saat ini harus dijadikan momen. Ayo kita berpikir bersama, duduk bersama, mencari solusi. Coba kita cari solusinya juga bersama dengan Gubernur Jawa Barat ya, Pak Budi. Ada Kang Deddy Mulyadi. Selamat malam, Kang Deddy. Sekarang sudah bisa berkomunikasi dengan jelas kah?
Iya. Baik, Kang Ya, Dedi. selamat malam ya. Kalau ya gimana? Ya, jadi Kang Dedi kemarin sempat bilang tata ruangnya ini kacau dan langsung turun lapangan membereskan. Apa sebetulnya yang terjadi, Kang? Temuannya seperti apa? Ya, kekacauan ini kan sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun sebenarnya. Tetapi kan baru dirasakan sekarang ketika banjirnya besar. Saya ketika mencalonkan gubernur, itu visi yang pertama yang saya buat dan saya ungkapkan itu adalah perubahan tata ruang Jawa Barat. Ketika saya menjadi Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, beberapa kali saya ngomong ke Menteri, tata ruang itu harus per pulau. Nah, ini kan yang menjadi problem kita. Kita ini kan ribut itu ketika terjadi bencana. Ya. Kalau nggak ada bencana kan nggak pernah ribut. Oke. Kan pemahaman tata ruang kita kacau. Cara belajarnya kacau, cara melihatnya kacau. Untuk itu ya, saya kalau bicara persoalan koordinasi Bupati Wali Kota, kita ini sudah memiliki koordinasi yang sangat cukup dan sangat baik. Tetapi yang menjadi problem, seluruh kegagalan dan kesalahan dalam pembangunan ini kan sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Kemudian saya sampaikan ketika orang Jakarta mengatakan ada banjir kiriman dari Bogor, orang yang membangun villa, yang menutup daerah aliran sungai, yang menutup hulu-hulu gunung di Jawa Barat kan orang-orang Jakarta juga, bukan orang Jawa Barat sebenarnya. Nah, untuk itu kesadarannya, yang harus sadar pertama itu orang-orang Jakarta dan orang-orang yang memiliki kontribusi yang besar membangun rumah besar-besar di daerah pegunungan di Jawa Barat. Ya, sekarang sadar karena airnya balik lagi ke Jakarta. Oke, baik. Nah, Kang, berarti kan ini sesuai dengan apa yang disampaikan Kang Dedi juga, ingin membereskan mulai dari hulunya, karena core problemnya, inti masalahnya ada di hulu. Begitukah, Kang? Ini juga yang ditemukan oleh Kang Dedi sehingga langsung mengambil langkah? Iya, kalau ingin beresin banjir, itu beresin dulu hulunya, yaitu Bogor, kan. Kemudian daerah aliran sungainya dirapihkan. Itu kan dua hal. Terus kemudian bendungan yang namanya Bendungan Cibeet, Cijurai kan sudah berjalan. Itu segera dibangun. Tanpa membangun Bendungan Cibeet tetap aja jadi beban ke Bekasi, berat, nggak akan kuat. Karena kan jumlah airnya sangat tinggi. Untuk itu perlu kesungguhan oleh kita semua untuk melaksanakan teknis-teknis pembangunan secara cepat. Dan hari ini saya memberikan langkah-langkah yang tegas. Bangunan-bangunan yang itu menutup lapisan tanah yang ada di puncak dibongkar kok mulai hari ini. Dan ini perlu dukungan semua, jangan sampai saya serius membongkar nanti setelah hujannya reda kemudian kemarau nggak ada lagi orang memberikan supporting untuk kita melakukan pembenahan. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek pembiayaan. Nah, pembiayaan ini kan perlu koordinasi yang kuat. Misalnya Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta harus mulai berinvestasi bagaimana menjaga hulu, baik hulu danau yang berada di Jatiluhur yang berpuncak di Gunung Wayang dan Gunung Windu, maupun yang hulu yang berada di gunung-gunung di pusaran Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bogor. Sehingga investasinya jangan terus-terusan investasi yang bersifat bangunan. Sudah saatnya kita investasi ini merawat hutan gitu. Oke. Berarti Kang, dari pembongkaran yang dilakukan oleh Kang Dedi itu artinya ditemukan apa yang salah? Karena izinnya katanya ada, Kang. Yang salah di mana ya, Kang? Yang salah PTPN. Kenapa judulnya PTPN, PT Perkebunan, kerjanya nyewain tanah untuk bangunan? Kan ini harusnya menjadi kesadaran kolektif. Nah, hari ini seharusnya PTPN segera rapat malam hari ini memutuskan untuk membatalkan seluruh KSO yang dengan tenan-tenan itu, gitu loh. Bukan diam terus. Ini yang harus dilakukan. Ini kan puncak itu 1.600 hektar kawasan kebun teh dirubah menjadi KSO dalam bentuk tempat-tempat wisata. Loh, kalau saya berulang-ulang saya mengatakan kalau PTPN itu kan judulnya juga PT Perkebunan, ya tugasnya ngelola perkebunan bukan ngelola perketonan. Baik. Nah, lalu Kang Dedi, kalau tadi disampaikan juga ini warga-warga Jakarta loh yang punya bangunan-bangunan di wilayah hulu di puncak. Sudah ada koordinasi seperti apa, Kang, dengan Gubernur Jakarta? Iya, wajar. Kan nggak bisa koordinasi dengan Gubernur Jakarta mengenai pemilikan orang per orang. Saya yakin orang-orang PTPN pun yang merubah kawasan Jawa Barat, kawasan perkebunan hari ini menjadi kawasan beton, tinggalnya di Jakarta kok. Saya yakin itu. Ya tinggal kesadaran aja kalau koordinasi dengan Gubernur DKI kan tinggal koordinasi bagaimana menangani berbagai aliran sungai ini, dan koordinasi yang perlu kan
ke depan bagaimana Pemprov DKI berinvestasi untuk kawasan-kawasan di Jawa Barat. Itu berinvestasinya ikut menjaga dan merawat hutan yang ada di Jawa Barat, itu investasi terbaik. Oke, baik. Kang Deddy, ada juga kemudian Dewan Aglomerasi yang nampaknya juga harus menunjukkan perannya ini, Kang. Kalau kita bicara wilayah Jabodetabek, Bekasi, begitu. Ini kan daerah-daerah yang saling menyangga, begitu. Dan kalau kita kembali pada upaya penataan ruang, nanti akan berhadapan loh, Kang, dengan para pengusaha, masyarakat, kepentingan umum. Ini seperti apa kesiapannya? Nggak ada problem kok. Apa sih problemnya dengan para pengusaha? Pengusaha ini ngerti kok apa yang mesti mereka lakukan. Yang harus memahami itu adalah kita semua, para penyelenggara negara, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, harus sama-sama memahami fungsi dari tata ruang itu sendiri. Dorongan-dorongan kebutuhan ekonomi yang bersifat jangka pendek itu harus dikesampingkan, karena pada akhirnya investasi ekonomi tidak ada artinya ketika terjadi bencana, seluruhnya macet dan bisa stuck ekonominya. Kan berhari-hari orang tidak bekerja, tidak ada produksi, memerlukan konsumsi. Itu kan sebuah ancaman yang serius gitu. Untuk itu ya saya hari ini akan terus berfokus untuk menyelesaikan berbagai problem. Kemudian yang kedua itu kan kalau Bekasi itu kan harus ada pelebaran dan kemudian pengerukan aliran sungainya. Dan itu berdasarkan perhitungan Kementerian PU tahun yang lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, itu sudah ditentukan biayanya ada 10 triliun. 5 triliun akan dikerjakan oleh Kementerian PU, 5 triliun diserahkan oleh Pemprov pada waktu itu untuk melakukan pembebasan tanah. Tetapi waktu itu kata kepala PSDA-nya, pemerintah provinsinya tidak menyanggupi. Makanya sekarang saya menyanggupi untuk menyelesaikan itu. Dengan berkoordinasi dengan Bupati Bogor, Wali Kota Bekasi, Wali Kota Depok, Bupati Kerawang, gitu, Bupati Bekasi. Mereka juga hari ini sudah memiliki spirit yang sama, ingin mengakhiri bencana ini dengan melakukan pembenahan manajemen lingkungan secara memadai. Oke, nah itu kita sudah bicara soal hulunya di Puncak, Kang, termasuk sudah juga diberikan perintah untuk Pemda yang berada di wilayah Bekasi khususnya, karena kalau kita lihat dari mappingnya, pemetaannya, ini daerah-daerah yang seharusnya menjadi tempat air, ternyata juga sudah berubah, Kang, menjadi perumahan-perumahan begitu. Ya itu kan kesalahan tata ruang dulu, saya udah ngomong dari dulu. Saya 4 tahun yang lalu ngomong tata ruang kacau, bukan hari ini. Ya untuk itu hari Selasa itu saya akan rapat dengan Menteri ATR BPN, mengundang para bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat, kemudian mengundang yang membidangi bidang tata ruang. Kita akan bersama-sama melakukan perubahan tata ruang tahun ini juga. Walaupun ada batasan undang-undang, karena evaluasi tata ruang harus dilakukan setelah 3 tahun berjalan. Nah, tetapi kita karena keadaan overmark, keterdesakan, situasi yang sangat berat kalau ini dibiarkan, maka mekanisme birokrasi ini harus dicari jalan keluarnya untuk sama-sama melakukan perubahan tata ruang. Karena begini, kalau tata ruangnya tidak dirubah hari ini, nanti bulan Mei sudah tidak ada banjir, ya pasti ada izin lokasi baru, dan mekanisme perizinan hari ini, ingat loh, mekanisme perizinannya itu keluarnya dari pusat melalui mekanisme OSS. Nah, OSS ini itu kan kadang tidak memperhatikan apa yang terjadi pada lingkungan. Yang penting sudah di tata ruangnya dibolehkan dikeluarin izin. Saya pengalaman tentang itu. 4 tahun yang lalu saya protes terhadap izin perumahan pada sebuah daerah karena itu berada di tebing. Tetapi ya tidak bisa, protes saya tidak bisa berlanjut. Karena apa? Karena di tata ruangnya dimungkinkan dan dibolehkan. OSS-nya memberikan izin dan setelah itu perumahannya roboh karena ada di tebing. Oke, baik Kang Deddy, kita nanti masih akan melanjutkan perbincangan kita. Kita juga ingin tahu bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah menyikapi adanya prediksi cuaca ini, Kang, yang juga sudah disampaikan oleh BMKG. Sesaat lagi pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda. Baik, membahas mengenai apa yang terjadi di wilayah Jabodetabek dan juga Bekasi, tentunya kita butuh saran ataupun mungkin juga hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut sehingga banjir ini tidak kembali terjadi. Pak Andri, mungkin sebagai saran atau suggestion yang bisa diberikan juga kepada Pemda, begitu menyikapi hal ini. Baik, mungkin singkat saja, yaitu memperkuat rantai sistem peringatan dini cuaca ekstrim. Kenapa saya sampaikan rantai peringatan dini? Kalau di peringatan dini itu juga sama, ada konsep hulu, interface, hilir. BMKG bermain di hulu. Interface adalah
pemerintah daerah, termasuk di dalamnya ada BNPB, pemerintah daerah, dan yang lainnya. Dan di hilir adalah masyarakat. Nah, artinya berkoordinasi dengan PB bagaimana menyebarluaskan kembali peringatan dini yang disampaikan BMKG, lalu melakukan respon dini, aksi cepat di lapangan untuk memitigasi potensi bencana cuaca ekstrim. Oke, baik Pak Andri, terima kasih. Kalau dari Pak Budi, mungkin Pak singkat saja sarannya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, normalis sungai, struktur bangunan-bangunan pengendali banjir, di tengah, di atas mungkin mulai dipikirkan kembali apakah sebuah waduk bisa dibangun, atau kalau tidak adalah kolam-kolam retensi yang terdistribusi itu akan menolong debit banjir tidak terlalu banyak sampai ke hilir. Kemudian di hilir masyarakatnya juga diedukasi, diberikan literasi, kesiapsiagaan ditingkatkan, sehingga masyarakat yang di hulu juga diberi edukasi sehingga mereka juga memikirkan bahwa setiap air yang mereka jatuhkan ke sungai itu akan sampai juga ke di hilir yang bisa jadi menjadi penyebab banjir. Jadi semua harus dilakukan dan semua harus bekerja bersama, stakeholder harus dimaksimalkan resources. Baik, Kang Deddy merespon apa yang kemudian diberikan saran dari BMKG dan juga dari BRIN, Kang. Ini bagaimana memperkuat sistem peringatan dini, kemudian membangun waduk ataupun juga memunculkan kesadaran dari masyarakat yang hidup berdampingan dengan potensi bahaya atau ancaman seperti ini. Yang pertama kan kalau dari sisi warga ya Mbak ya. Jadi warga itu kita jadi bingung karena warga-warga di Jawa Barat itu kan tinggalnya di daerah-daerah menurut saya relatif aman. Justru yang daerah-daerah yang dianggap tidak aman itu digunakan bukan oleh orang warga Jawa Barat. Digunakan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan modal berinvestasi baik perhotelan, restoran maupun sarana-sarana hiburan, dan itu dilakukan oleh orang-orang yang berdomisili di Jakarta. Nah, sehingga kebijakannya itu harus kebijakan bersama, dan tadi sudah bertemu dengan Menteri LH dan punya komitmen yang sama, Menko Pangan. Jadi ini harus terus dilakukan pembongkaran sampai hulunya kembali lagi menjadi wilayah hutan. Itu komitmen saya. Kemudian yang kedua, daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai itu kewenangan aliran sungai. Kalau mau saya buka, itu kan kewenangan Kementerian PU. Kalau bicara kewenangan, ada BBWS yang dikelola oleh Pemda Provinsi, diantaranya kan yang dikelola PSDA. Nah, seluruh perencanaan untuk menyelesaikan banjir itu kan sudah ada sebenarnya, yaitu pembangunan 2 bendungan yang namanya Bendungan Cibeet dan Cijurai. Cijurainya sudah berjalan, Cibeetnya yang belum terlaksana. Jadi seluruh kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis itu adanya kewenangannya di Kementerian PU. Nah, yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota itu kan hanya pembebasan tanah. Nah, saya hari ini akan mengambil alih itu gitu loh. Oke lah, wal itu kemenangan pemerintah pusat, kita akan memulai untuk melakukan berbagai apa upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan problem ini semua dengan gotong royongnya pemerintahan kabupaten kota di wilayah Jabodetabek. Dan kemudian ya bisa jadi ke depan kita juga akan mendorong, karena pemerintah DKI Jakarta memiliki kecukupan fiskal yang sangat memadai, hampir 80 triliun APBD-nya dengan penduduknya di bawah 10 juta. Tentunya investasi Pemprov DKI diharapkan misalnya berinvestasi juga membangun bendungan, ikut melakukan penggalian sungai agar tidak mengalami kedangkalan, pelebaran sungai, kemudian mengelola areal hutan menjadi hutan-hutan yang tidak lagi dirubah peruntukannya. Dan saya itu sudah menyampaikan ini sejak lama. Dan hari ini sudah waktunya dilakukan secara bersama-sama. Dan saya yakin kalau dilakukan secara bersama ini selesai. Oke, baik. Kang Deddy, kita tunggu implementasi dari komitmennya, termasuk yang terdekat agendanya Selasa ya Kang. Nanti kita nantikan hasilnya seperti apa tentunya untuk menangani banjir di wilayah-wilayah tersebut. Hatur nuhun, Kang Deddy, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Budi juga terima kasih. Pak Andri, terima kasih malam hari ini sudah memberikan informasi yang komprehensif untuk masyarakat dan juga pemirsa. Dan tentunya kami masih akan hadir dengan sejumlah informasi lain untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Saat lagi kami kembali. Ya, nuhun ya. Terima kasih. Nuhun. Hatur nuhun, Kang Deddy. Oke. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Selain merendam pemukiman warga, banjir yang menggenangi Mega Bekasi Hypermall sudah mulai dievakuasi oleh para pemiliknya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Hingga Kamis, banjir masih merendam Mega Bekasi Hypermall, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.
Meski ada beberapa titik yang sudah surut, namun di titik lain banjir masih mencapai ketinggian 70 cm. Hari ketiga pasca banjir besar melanda Kota Bekasi, pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall yang berdiri di bantaran Kali Bekasi masih terendam banjir. Berdasarkan pantauan, beberapa titik banjir sudah surut, namun titik lainnya ketinggian banjir masih mencapai 70 cm. Seperti yang terlihat di area parkir luar mall, pemirsa, banjir masih merendam kap depan mobil yang terparkir dan toko yang berada di lantai ground floor. Mayoritas menjual produk fashion di lantai. Ya, meski belum sepenuhnya banjir yang merendam Mega Bekasi Hypermall surut, pemirsa, para pedagang mulai mengevakuasi dan membersihkan barang serta toko. Meski banjir masih merendam, para pedagang yang mayoritas menjual produk fashion di lantai GF Mega Bekasi Hypermall berusaha menyelamatkan barang yang tersisa di toko tersebut. Dibantu dengan para pegawai, para pemilik toko pada Rabu sore akhirnya berhasil mengevakuasi barang dagangannya ke lantai UG untuk disortir. Para pedagang ini rela menerjang banjir dengan kondisi tanpa penerangan karena listrik masih dipadamkan. Pedagang mengatakan barang dagangan yang terendam banjir kebanyakan barang yang baru dibeli untuk stok di bulan Ramadan. Berikutnya pemirsa, sejumlah mobil yang terendam banjir di Mega Bekasi Hypermall mulai dievakuasi oleh pemiliknya. Setelah terendam banjir selama 3 hari, mobil-mobil yang terparkir di area parkir luar mulai dievakuasi pada Kamis siang. Hal ini dilakukan lantaran air yang merendam bagian luar pusat perbelanjaan ini berangsur surut. Jika sebelumnya ketinggian air sekitar 70 cm, kini ketinggian air di luar sekitar 20 cm saja. Selain menggunakan towing, pemilik mobil lainnya juga mengevakuasi mobil terendam dengan cara didorong bersama-sama. Pemilik mobil belum memutuskan apakah kendaraan miliknya yang telah terendam banjir ini akan diperbaiki atau langsung dijual. Kita akan langsung pantau tinggian air pemirsa di Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat bersama rekan kami Usep Saripudin yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat malam Usep, sudah seberapa tinggikah air di Bendungan Katulampa berdasarkan pantauan Anda? Ya, Tiara dari juga pemirsa dapat disampaikan bahwa kondisi ketinggian air atau TMA, tinggi muka air di Bendungan Katulampa saat ini berada di ketinggian 40 cm. 40 cm setelah tadi pada pukul 17 sempat naik pada angka sekitar 50 cm. Nah, 50 cm itu saat ini pada pukul 18 lewat 10 menit tadi sudah berada dan turun kembali di angka 40 cm dengan normal. Dan ini kondisinya saat ini dalam posisi normal. Namun tadi dipengaruhi oleh hujan, cuaca hujan yang cukup deras dan dengan disertai oleh angin kencang puting beliung di beberapa tempat mengakibatkan tumbangnya beberapa pohon di daerah Bogor. Dan hujan juga merata termasuk di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang mengakibatkan sempat naik di angka 50 dengan siaga 4 tadi. Dan saat ini hujan masih gerimis di kawasan Kota Bogor, tentunya di sekitar Katulampa ya. Dan ini
akan, kalau kami melihat di kawasan sini cuacanya memang belum begitu akrab dengan kita, masih terdapat awan mendung di sekitar lokasi. Demikian Tiara, kembali ke Anda. Informasi yang tadi Anda sampaikan ya bahwa saat ini masih gerimis begitu cuacanya di sana, adakah peringatan-peringatan tertentu yang nantinya akan disampaikan ya kepada warga sekitar di sana? Ya, informasi ini tentu saja sudah disampaikan melalui grup-grup WhatsApp yang ada di Katulampa dan dibuat oleh pihak gedung Katulampa sendiri. Di sana terdapat relawan, kemudian juga ada wartawan, ada para petugas gedung dari Depok, kemudian Manggarai, pintu penjaga Manggarai dan sebagainya, sampaikan secara utuh oleh mereka bahwa setiap detik dan setiap menit bahkan ada laporan secara rutin ya dalam tenggat waktu misalnya 15 menit sekali dikirim lewat WhatsApp grup-grupnya yang ada di sekitar sini. Dan perlu diketahui bahwa debit air saat ini kalau 50 cm berarti berada di debitnya 35.000 liter per detik. Sementara kalau 40 cm saat ini sudah 22.200 liter per detik ke arah Jakarta. Demikian, Tiara. Baik, Usep, apakah Anda bisa menjelaskan jika kita bandingkan dengan 3 hari yang lalu di mana hujan begitu ya dengan intensitas tinggi ini terjadi, apakah kalau dari pengamatan Anda ini juga akan ada kemungkinan untuk terjadi hal serupa di malam ini, Usep? Ya, kalau pada Senin yang lalu pada saat terjadi bencana banjir di mana-mana diakibatkan oleh meningkatnya kondisi TMA atau tinggi muka air di kawasan di tempat Katulampa yang mengabarkan ini, itu mencapai ketinggian 220 cm dengan status siaga 1. Sementara kalau di atas 200 itu pasti menimbulkan banjir di kawasan bantaran Sungai Ciliwung di Depok, Bogor maupun di sekitar Jakarta. Namun kalau saat ini potensi untuk itu belum terlihat ya, namun memang hujan masih merata di sekitar Bogor saat ini terjadi, meski tidak selebat ataupun sederas pada saat kemarin pada saat Senin ya, dan itu intensitas sangat tinggi sekali. Demikian, Tiara. Baik, tentu kita harapkan cuaca kondusif begitu ya agar kemudian banjir ini tidak terjadi lagi dan sejumlah titik yang saat ini digenangi air ini bisa segera surut. Terima kasih Usep Saripudin melaporkan langsung dari Bendung Katulampa, Bogor, Jawa Barat, pemirsa. Pemirsa, ruas jalan penghubung menuju jembatan Kemang Pratama, Kota Bekasi, Jawa Barat yang amblas hingga kini masih belum diperbaiki. Ya, inilah kondisi ruas jalan penghubung jembatan Kemang yang menghubungkan wilayah perumahan elit Kemang Pratama dengan Bekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Ruas jalan ini amblas sejak Selasa kemarin, pemirsa. Tampak sejumlah petugas dari Dinas Bina Marga Kota Bekasi tengah melakukan survei untuk menghitung kebutuhan perbaikan jembatan yang saat ini masih ditutup. Hingga saat ini lebar jalan yang amblas lebih kurang 7 meter dan semakin melebar. Sementara jarak dari atas jembatan ke pemukiman sungai mencapai 5 meter. Warga juga diminta untuk menjauh dari lokasi dikarenakan selain jalan yang amblas, kondisi jembatan juga dinilai cukup berpotensi bahaya meski terlihat kokoh. Kami juga akan langsung mengajak Anda pemirsa untuk memantau seperti apa kemudian ini kondisi di pengungsian Pondok Gede Permai pada malam hari ini. Sudah ada rekan kami Prita Zega yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat malam Zega, seperti apa kondisi di pengungsian pada malam hari ini?
Ya Tiara, kondisi malam hari ini di posko pengungsian logistik BNPB di PGP Bekasi ini sangat ramai sekali meskipun sudah semakin malam. Namun saya lihat di sini kondisi para korban pengungsian ini masih sangat happy begitu ya. Ditemani dengan trauma healing seperti di belakang saya yang terlihat di layar kaca Anda. Ini anak-anak sedang mengantri. Ada mainan gratis yang diberikan oleh salah satu relawan begitu. Adik-adik, selamat malam. Ini kalian lagi ngapain sih? Lagi main bola. Dikasih sama siapa? Sama Om Badut. Wah, mana omnya? Omnya sini. Halo, dengan Mas siapa? Saya Kak Singgi. Mas Singgi. Iya. Tadi aku lihat banyak banget nih anak-anak yang lagi ngantri. Ini ngantri apa sih? Mereka pada pengen balon, Kakak. Tadi sudah melakukan kegiatan bermain, senam, terus juga berkreasi dari clay. Setelah itu buka puasa. Setelah buka puasa mereka bubar dari kegiatan Kemensos yang di pojok sana. Kemudian kegiatan bebas, berkumpul sama keluarga, main-main sama teman-teman. Nah, jadi saya masih punya banyak stok balon, saya tiup. Ini gratis ya Kak Singgi? Gratis, iya. Ini alasan Kak Singgi ngasih balon gratis ini kenapa sih Kak? Saya pengen berbagi kebahagiaan sama anak-anak di sini di pengungsian. Pengen mengurangi rasa sedih mereka menjadi bahagia seperti itu. Ini Kak Singgi ngasih secara pribadi atau mungkin ada organisasi atau bagaimana Kak Singgi? Saya pribadi, saya seorang guru TK karakter di daerah Depok. Oh, dari Depok. Iya. Dari jam berapa nih tadi Kak Singgi bagi-bagi balon ini? Saya pulang kerja tadi jam 3 langsung ke sini, ada macet gitu. Jadi sampai sini jam 5 kurang, terus aktivitas sama anak-anak dengan Kemensos sampai jam 5 sampai buka puasa. Lalu istirahat, buka puasa, kemudian niup-niup mereka semua. Luar biasa, oke. Adik-adik gimana nih antusiasnya dapat balon dari Kak Singgi? Happy! Tadi selain ini main apa lagi selain ngasih balon? Ya. Bikin clay, bikin gambar. Senam apa tadi anak-anak? Senam, banana, caca. Terus main baling-baling juga. Baling-baling banyak ya. Ini kalian sendiri tadi ini udah malam emang pada nggak ngantuk? Main sama teman-teman. Kebanjiran rumahnya nggak bisa tidur. Tapi di sini happy ya? Happy. Tadi dikasih bantuan apa aja sih? Kayak banyak makanan, baju, minuman, biskuit, cemilan. Baik. Oke, Kak Singgi terima kasih. Bye-bye semuanya. Nah, happy sekali melihat anak-anak meskipun dalam situasi musibah, namun mereka sangat senang karena juga banyak relawan seperti Kak Singgi tadi yang memberikan bantuan-bantuan dan mainan secara gratis. Tiara, kembali ke Anda. Kak Zega, atas laporan Anda tentu kita harapkan trauma healing yang dilakukan ini bisa mengobati keadaan psikis begitu ya anak-anak yang berada di sana pasca banjir yang melanda beberapa waktu yang lalu. Terima kasih. Pemirsa, lantaran terendam banjir lebih dari 1 meter selama 4 hari terakhir, ratusan warga Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Riau terpaksa harus mengungsi ke tenda darurat. Banjir akibat meluapnya air Sungai Siak ini telah melumpuhkan aktivitas warga. Titik banjir terparah berada di Jalan Nelayan RW 3 dan RW 2 Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Tak hanya rumah warga pemirsa, banjir juga memutus akses jalan dari dan menuju Kota Pekanbaru. Sejumlah warga terlihat menyelamatkan barang-barang berharga mereka menggunakan perahu karet rakitan. Ratusan warga yang terdampak juga telah mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan mendirikan tenda darurat. Warga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan tambahan tenda, obat-obatan, dan dapur umum. Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kabupaten Nagan Raya hingga malam dini hari tadi. Sejumlah sungai meluap dan merendam ratusan rumah warga. Akibat meluapnya sungai, 7 desa terendam banjir pemirsa. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga membuat jalur lintas provinsi Melaboh, Tapak Tuan tidak bisa dilalui lantaran ketinggian air mencapai 50 cm. Ratusan warga sudah mulai diungsikan ke tempat yang lebih tinggi
Puluhan personil kepolisian dari Polres Nagan Raya juga telah disiagakan di titik-titik rawan seperti di ruas jalan lintas provinsi. Meski ketinggian air mulai surut, namun warga diminta untuk tetap waspada. Akses Jalan Lintas Sumatera kilometer 8 Dusun Siri Sikapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo Jambi mulai diperbaiki pemirsa. Sebelumnya akses jalan ini sempat terputus setelah badan jalan yang longsor dikikis oleh luapan sungai Tukum Jujuhan. Pembenahan akses jalan utama penghubung Muaro Bungo Jambi menuju Sumatera Barat mulai dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga melalui Balai Pekerjaan Umum Nasional dengan mempersiapkan komponen rangka jembatan beli sebagai akses jalan sementara. Jembatan beli ini merupakan jembatan darurat yang mampu dilewati oleh kendaraan maksimal 8 ton dan dimaksimalkan selesai dalam waktu 5 hari ke depan. Setelah jembatan beli sebagai akses sementara selesai dipasang, pihak DJMB Provinsi Jambi segera mengupayakan pengerjaan box culvert untuk pembangunan jalan permanen. Menunggu proses perakitan jembatan beli, warga sekitar kompak membangun jembatan darurat yang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Sementara untuk jalur kendaraan roda 4 bisa melewati jalur Dusun Pulau Batu menuju Sungai Rumbai atau melewati Rantau Ikil Panwal. Ya, informasi dari Jambi tadi sekaligus menutup Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Saya Tiara Harahap. Dan saya Kenana pemirsa, pamit undur diri. Sesaat lagi program 2 Sisi akan hadir untuk Anda. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.